Kalau bisa, aku ingin kembali ke 15 tahun lalu, atau lebih tepatnya mari hentikan waktu 15 tahun lalu. Baik, kedua mempelai, mendekatlah sedikit. Bagus sekali. Kita sudah kenal 20 tahun. Lalu pacaran selama 7 tahun. Akhirnya menikah. Aku seorang salesman asuransi. Sedangkan kamu kerja di pabrik baja Jiangcheng sebagai buruh wanita. Meski hidup susah, tapi kita penuh harapan akan masa depan. Pasien, tunggu di luar. Tunggu sebentar di luar, cepat. Tidak apa-apa, dokter. Istri saya sering batuk darah. Kenapa ya? Jangan diobati lagi. Sudah habis lebih dari 1 juta orang tuaku dan orang tuamu. Habis semua tabungannya. Aku akan kerja keras cari uang. Ini penyakit terminal. Kalau begitu aku tunggu. Tunggu sampai suatu hari ada yang temukan obatnya. Kamu juga harus menunggu. Turut berduka cita. Penyakit jantungku juga parah. Tapi aku tak mau minum obat lagi. Hebat! Dian Feng Yao setelah 16 tahun, akhirnya berhasil kembangkan obat kanker target baru. Ini anugerah bagi umat manusia. Terlambat 7 tahun. Sayang, aku akan menemanimu. Pasien, tunggu di luar. Apa aku kembali ke belasan tahun lalu? Aku benar-benar kembali. Kenapa kamu lebih gugup dariku? Sayang, Kanker paru-paru. Saya menyesal istri Anda. Akhirnya berhasil mengembangkan obat kanker target baru. Ini akan menjadi Kami punya peralatan medis yang lebih baik. kami memilih berhenti berobat. Kami memilih berhenti berobat. Apa? Perawatan konservatif tidak ada gunanya. Di kehidupan lalu, kami menghabiskan seluruh tabungan 3 keluarga, hanya bisa menahanmu di dunia ini 6 tahun, terlahir kembali. Kuputuskan hentikan perawatan sia-sia. Kali ini akan kukumpulkan banyak uang, beri kamu perawatan terbaik. Sayang, aku harus menyelamatkanmu. Untuk apa ambil sertifikat rumah? Sayang, kamu percaya padaku? Tentu saja aku percaya. Maksudku, apapun yang kulakukan, hal yang sulit dipercaya, hal yang mengejutkan dunia, kamu tetap mau percaya. Semua ini kulakukan agar kau dan aku bisa pegang tanganmu tua bersamamu. Kamu percaya? Aku percaya padamu. Kesempatan kedua. Kutahan kau di dunia. Akan kubiarkan siapapun membawamu. Aku percaya padamu. Kita kekayaan 3 keluarga digabung, tak bisa menyelamatkanmu. Aku harus mendapat lebih banyak uang lagi. Akuisisi Dian Feng Yao. Percepat riset obat kanker. Baru bisa menahanmu di dunia. Kekayaan. Saya harus mendapatkan kekayaan yang cukup. Dalam sebulan. Jadi pemegang saham besar Dian Feng Yao. Dalam ingatan. 7 hari lagi gedung mangkrak di barat kota akan tiba-tiba jadi stasiun MRT. Pemilik gedung mangkrak di barat kota akan menghadapi ganti rugi besar. Harta mereka langsung melonjak puluhan kali. Mereka jadi orang Jiangcheng yang paling diiri banyak orang. Kamu mau jual rumah komersial di Lijiang Yipin? Kamu yakin? Saya yakin. Tahun ini 2010, harga rumah global naik cepat. Rumahmu tahun depan bakal dobel.
Kamu jual sekarang, rugi besar. Butuh uang cepat. Kalau jual lewat pengelola, mungkin butuh waktu sebulan, saya perkirakan. Harganya sekitar 900 ribuan. Langsung saja bilang. Lebih baik, langsung alih nama jual ke saya tawar 1 juta langsung transaksi. Saya setuju. Deal. Dapat Li Jiang Yipin dengan 1 juta. Untung besar. 7 hari lagi. Sini akan jadi stasiun MRT. Sekelompok orang kaya lahir dari sini. Setahun lagi, sini akan jadi daerah paling ramai di Jiangcheng. Berhenti minum. Minum terus. Seharian cuma minum. Anak perempuan sudah begini. Masih minum? Minum alkohol sedikit kenapa? Itu hasil susah payah saya anak yang saya besarkan selama lebih dari 20 tahun anak perempuanku. Masih muda sudah kena penyakit mematikan. Bagaimana aku harus hidup? Hai Feng, bagaimana kabarnya? Ayah, pinjamkan aku uang. Baik-baik, berapa yang kau butuhkan? 1 juta. Mau pinjam berapa? Ambil tabungan keluarga kita. Hanya ada 310 ribu. Sisakan 10.000 untuk hidup, sisanya kirimkan semua ke Hai Feng, Baik, aku segera pergi. keluarga kecil mereka. Sekarang butuh bantuan. Kita sudah tua, nanti hidup lebih hemat saja. Kau yang mau beli gedung ini, Beri aku waktu lagi. Aku sedang mengumpulkan uang. 3 juta. Tidak boleh kurang sedikit pun. Jangan lihat. Sekarang ini bangunan mangkrak. Ini punya potensi pengembangan besar. Orang ini sakit jiwa ya? Hahaha, bangunan mangkrak seluas ini. Buat apa dibeli? Bahkan menghabiskan 3 juta. Ah, mati aku ketawa. Halo, Bu. Hai Feng, gimana kabarnya? Rumah sakit mana? Bisa minjam uang? Maksudmu apa? Shuyao anak yang baik hati. Sudah jadi keluarga kita. Sekarang dia sakit. Kita harus berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Tabungan kita 200 ribu sudah disiapkan untukmu. Kalau perlu, ibu jual rumah untuk biaya obatnya. Ayahmu dulu bilang, keluarga Lin kita tak boleh tak punya hati nurani. Aku tahu. Halo teman sekelas, bisa minjam uang? Bro, aku lagi ada masalah. Ini penyakit ganas, jangan buang duit. Hah, Oga minjamin. Kupinjamkan 50 ribu, tak usah balik. Hai Feng, 100 ribu bisa? Hai Feng, uangku hampir habis. Shuyao itu istri baik, kami pasti bantu sepenuh hati. Jangan putus asa, pasti masih ada harapan. Ada orang bodoh mau beli proyek mangkrak kita. Jangan-jangan dia dengar kabar. Daerah Sijiao kita ini 10.000 tahun lagi pun nggak akan dikembangkan. Betul juga, dia cuma bercanda kan. Makanya aku nggak peduliin haha. Kurasa dia juga sedang bercanda. Soalnya, siapa yang mau beli tempat begini? Bisa tanda kontrak sekarang? Apa? Beneran mau beli? Di saat-saat terakhir, aku berhasil beli di harga terendah. Semua masih belum terlambat. Sudah kubilang Shuyao, kali ini, aku akan menahanmu di dunia ini. Pak. Gedung ini sekarang milik Anda. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, sama-sama. Kalau tidak ada hal lain, kami pamit dulu. Orang ini sinting ya. Jual gedung mangkrak ini 3 juta terjual. Komisi kita paling nggak 30 ribu. Kita kaya, Ini klien besar kita, dewa kita. klien besar. Beberapa hari kemudian, nilainya akan naik 10 kali lipat. Aku akan menghabiskan banyak uang, ya? Aku akan menghancurkan 3 keluarga. Aku akan menghancurkan Hai Feng. Maafkan aku, Hai Feng
Di hidup ini, aku cuma jadi istrimu 2 tahun. Di kehidupan berikutnya akan kubalas. Sayang, kita selangkah lebih dekat ke cahaya. Apapun yang terjadi 2 hari ini, percayalah padaku. Dan orang yang mencintaiku, aku tidak tegah. Hai Feng, aku akan menghancurkanmu menjadi bebanmu. Definisi pasangan suami istri adalah saat kamu tak sanggup berjalan, aku akan menggendongmu sejauh ini. Saat aku tak sanggup berjalan, kamu akan menggendongku sebentar. Kita saling berpegangan tangan, perlahan menjauh. Aku cinta kamu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menahanmu. Kalau begitu, aku akan berusaha bertahan hidup, menemanimu beberapa tahun lagi. Sudah pulang. Cuci tangan lalu makan. Sudah lelah ya? Kenapa? Aku sudah menyelesaikan langkah pertamaku. Selanjutnya pasti akan cepat. Sayang. Kamu harus menungguku. Tentu saja aku akan menunggumu. Saat kita menikah tahun lalu, kita berjanji akan bersama sampai rambut memutih. Entah bagaimana caranya, penyakit ini harus diobati di rumah sakit. Sampai sekarang belum juga pergi ke rumah sakit. Entah apa yang mereka tunggu. Mungkin mereka punya pemikiran sendiri. Ayo, Kenapa banyak sekali masakannya? Orang tuaku sebentar lagi akan datang. Sayang. Kamu percaya padaku? Percaya. Aku sudah menghitung. Bahkan jika kita menguras 3 keluarga ini mengumpulkan 1 juta yuan ini, itu hanya akan membuatmu hidup beberapa tahun lebih lama. Tapi itu bukan yang kuinginkan. Yang kuinginkan adalah kamu selalu menemaniku. Aku sudah meminjam banyak uang. Semua untuk membeli properti terbengkalai di Sijiao. Apakah bangunan terbengkalai bisa naik harganya? Bisa. Bangunan-bangunan terbengkalai ini akan direncanakan jadi pusat kota baru. Nilainya akan naik 10 kali lipat. dia pakai uang nyawa Shuyao buat beli gedung. Kamu menginvestasikan 3 juta, naik 10 kali jadi 30 juta. Apa aku bisa selamat? Tidak bisa. Dengan modal pertama ini aku akan mengakuisisi Dian Feng Yao. Perusahaan ini akan mengembangkan obat kanker target di masa depan. Begitu obat ini tercipta, kamu pasti selamat. Kenapa kamu tahu semua ini? Aku terlahir kembali. Lin Haifeng, dasar binatang. Itu uang nyawa Shuyao. Kau pakai uang nyawa Shuyao untuk investasi. Ayah, Ibu, Apa kau masih manusia? Hai Feng, Apa kau masih manusia? Hai Feng. Ibu ngapain? Apa kau gila? Itu uang nyawamu. Dia ambil uang nyawamu untuk bisnis. Untuk bisnis. Kita kasih semua harta keluarga padanya berpikir dia bisa bawa kau ke rumah sakit. Tapi dia, kenapa dulu setuju kau nikah dengannya? Bukan begitu, ibu, Jangan panggil aku ibu. uang dari 3 keluarga kita digabung bisa memperpanjang hidup Shuyao beberapa tahun. Bahkan 1 hari, 1 detik pun berarti. Tapi aku ingin Shuyao hidup selamanya. Aku ingin dia menemaniku sepanjang hidup. Tapi pernahkah kau pikirkan bagaimana jika bisnismu gagal? Bodoh. Lin Haifeng. Lin Haifeng, aku mohon padamu. Kembalikan uangku. Aku ingin bawa anakku berobat. Bu. Bu, percayalah padaku sekali ini. Bu, kumohon. Bu, percayalah padaku sekali ini. Bu, kumohon. Bu, apa yang kau lakukan? Bangun, Bu. Lin Haifeng, apa salah Bu sebelumnya? Bu salah. Bu akan berubah. Lin Haifeng, lihat. Bu bahkan bersujud padamu. Tolong kembalikan uangku. Xiaoyun, apa yang kau lakukan? Benar-benar tidak punya hati nurani. Uang untuk nyawa istrimu sendiri kau ambil juga. Minggir tolong. Kumohon bawa anakku berobat. Semua uangku sudah kuberikan padamu. Kami sekarang tidak punya uang. Tolong kembalikan uangnya ya. Aku cuma punya 1 anak perempuan. Bu, Aku tidak ingin kehilangan dia. Mertua, kumohon. Lepaskan anak perempuanku. Bu, Kau ini orang tak berhati nurani. Kalau kau masih menganggapku ibumu, lepaskan Shuyao, selamatkan dia. Tolong. ibu, Kembalikan uang yang kau pinjam dariku. ibu, percayalah padaku sekali ini. aku percaya Hai Feng.
Jangan begini. Lihatlah istrinya begitu baik hati masih membelanya. Investasi bisnis. Siapa yang bisa jamin pasti untung? Aku sekarang tak punya uang. Semua uangku sudah kubelikan gedung mangkrak di Sijiao. Kau gila ya? Uang itu untuk menyelamatkan Yao Yao. Kau malah menyia-nyiakannya. Aku dapat kabar yang sangat pasti. Gedung mangkrak di Sijiao akan segera jadi pusat kota baru. Makanya aku pakai semua uang untuk beli gedung mangkrak itu. Tak lama lagi harganya akan naik 10 kali lipat. Bualan, si Jiao penuh gedung mangkrak. Selamanya tak akan dikembangkan. Bisakah uang itu diminta kembali? Rugi sedikit pun tak apa. Kita obati penyakit Yao Yao. Kalau tak bisa kembali, walaupun bisa diminta, aku tak akan minta kembali. Hidup kedua. Aku tahu akan hadapi banyak rintangan. Bahkan kini ibuku bersujud pada anak. Tapi aku cinta padamu, Shuyao. Aku rela menanggung segala ini. Sudah kukatakan kali ini akan kutahan kau di dunia. Percayalah padaku. Aku percaya. Lin Haifeng, aku tahu penyakit Yao Yao. Orang kaya bisa bertahan tapi harus berobat ke luar negeri. Butuh biaya puluhan juta bahkan ratusan juta. Bila uang ini untuk bisnis, bisakah kau jamin untung puluhan atau ratusan juta? Bisa? Bisa. Dia gila ya? Kau benar-benar hilang akal. Puluhan juta? Ratusan juta? Maaf keluarga mertua anakku yang celakai putrimu. Bu, jangan bicara begitu. Astaga, lihat berita. Si Jiao akan digusur, si Jiao akan dibongkar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Percaya sekarang? Keputusan terbaru Jiang Cheng fokus pembangunan di Sijiao. Dalam setahun, proyek bangunan terbengkalai di Sijiao akan dibongkar dan direstrukturisasi. Kelak Sijiao akan jadi pusat kota sejati. Sayang, aku pasti pertahankan kau di dunia tua bersamamu. Semoga kalian berdua lanjut usia bersama. Selalu ku percaya. Karena aku cinta padamu. Baik, paham. Si Jiao. Gedung terbengkalai di Sijiao akan menjadi stasiun kereta cepat. Jiang Cheng, sekaligus merencanakan stasiun metro stadion daerah miskin yang pelit ini akan menjadi pusat kota seluruh Jiang Cheng cepat. Beritahu Departemen Hukum. Sekarang ke Sijiao beli gedung terbengkalai. Beli sebanyak mungkin. Ketua, harga berapa yang cocok? 1 unit rumah. Maksimal terima 2 juta yuan satu gedung, saya terima maksimal 200 juta. Setinggi itu, ini lebih mahal dari pusat kota. Sekarang kecepatan adalah kunci. Sijiao adalah pusat bisnis masa depan. Saya tidak peduli harganya. Bahkan 10 atau 20 kali lipat harus rebut dengan cepat. Kalau terlambat, akan direbut oleh pesaing lain. Ketua, penduduk asli Sijiao akan jadi kaya. Mereka dapat untung kecil. Tapi setelah saya kembangkan laba lebih dari 1 miliar. Kamu tidak tahu apa itu pusat bisnis. Berita terbaru, gedung terbengkalai Sijiao akan dibangun stasiun metro, stasiun kereta cepat, dan stadion. Selidiki lagi. Siap. Tidak mungkin, cuma stasiun metro. Tidak mungkin sebesar ini. Sudah jelas Sijiao juga akan dibangun mall besar. Wanda Group dan Wuyue Group akan masuk. Pusat perbelanjaan, Berita terbaru, 10 perusahaan dari luar akan masuk ke Jiang Cheng. pusat bisnis. Pusat bisnis Sijiao akan dikembangkan jadi pusat bisnis komersial. Jiang Cheng akan bangun pusat bisnis finansial. Cepat. Sebelum berita tersebar. Siapkan 1 miliar dana cair ke Sijiao, beli tanah beli sebanyak mungkin. 1 miliar. Tunggu 2 miliar. Apa? Berita pusat bisnis, jangan sampai bocor. Buruan beli proyek mangkrak, bahkan 20 atau 30 kali lipat. Harus buru-buru dibeli. Jangan kasih waktu pemiliknya berpikir. Duit yang bicara. Kecepatan adalah kunci. Entah berapa orang tahu berita ini. Aku harus cepat. Atau aku akan kehilangan kesempatan jadi orang terkaya. Nanceng, cepat, lebih cepat. Apa, tanah di Sijiao diborong? Cepat ke Sijiao. Ya, cepat. Siapkan 1,5 miliar buru-buru ke Sijiao beli tanah beli sebanyak-banyaknya. Ya, Sekarang juga tarik semua dana cair ke Sijiao borong tanah. Hari ini, meski cuma dapat 1 toilet di Sijiao, sudah untung. Stadion masa depan di Sijiao Jiangcheng akan memiliki kapasitas 30.000. Penonton stasiun kereta cepat juga akan menjadi bagian dari rencana besar, 8 vertikal dan 8 horizontal negara. Setelah terlahir kembali, pilihan pertamaku berhasil. Ini hanya langkah kecil dari kesuksesan. Selanjutnya, aku akan mengakuisisi grup farmasi di Anfeng. Jika ingatanku tidak salah,
Dianfeng Iyao di era ini akan menghadapi likuidasi kebangkrutan. Dianfeng Iyao selalu berfokus pada riset obat baru. Tahun 2010 menghadapi likuidasi, tapi saat itu pemiliknya menjual rumah tetap melanjutkan riset. Tak lama kemudian, berhasil mengembangkan obat khusus vitiligo mendunia. Perusahaan hampir bangkrut ini masuki era gemilang dengan nilai pasar 2 miliar. Jadi jika sekarang aku akuisisi Dianfeng Iyao, aku akan mempercepat kedatangan semua ini. Hai Feng, bagaimana kau tahu informasi ini? Hai Feng, bagaimana kau tahu situasi ini? Perkembangan Jiang Cheng pasti terjadi. Saat ini, hanya si Jiao yang memiliki lahan kosong. Jika mau pembangunan besar, hanya bisa di si Jiao. Terlalu mengejutkan. Tak ada yang akan percaya. Rahasia ini hanya ingin kusampaikan pada Shuyao. Kami salah paham padamu. Kau punya pandangan yang unik. Uang sebanyak ini, cukup untuk obati penyakit Shuyao? Apa? Uang sebanyak ini? Tak bisa obati penyakit Shuyao? Kanker adalah tantangan medis. Jika ada yang bisa atasi kanker, ia akan dapat hadiah Nobel kedokteran dan selamatkan miliaran nyawa. Penyakit tak tersembuhkan. Hadiah Nobel. Tapi aku akan investasi 1 miliar. Untuk radiologi. Langsung kembangkan obat khusus. 1 miliar? Di dunia ini, tak ada obat seperti itu, tapi akan kukembangkan untukmu. Tak ada presiden seperti ini. Maka aku akan jadi yang pertama. Shuyao, percaya lagi padaku ya. Baik. Dari mana kamu dapat 1 miliar, kamu cuma kumpulkan 3 juta. Terima bangunan mangkrak, langsung naik 10 kali lipat. Paling-paling cuma 30 juta. Dari mana dapat 1 miliar? Mau bisnis apa lagi? Biar saya rahasiakan dulu. Rahasia apa lagi? Rahasia sama kami buat apa? Iya. Lebih baik tidak usah bicara. Kalau setelah diucapkan, memicu efek kupu-kupu, rugi besar nanti. Hati saya masih deg-degan. Uang sebanyak ini bisa berlipat ganda? Bu, saya akan segera memiliki emas pertama dalam hidup saya. Seharusnya tidak kurang dari 50 juta. 50 juta? Kok bisa 50 juta? Ini dari mana? Datang. Halo, Apa kamu sudah tahu dari dulu? tahu apa? Tuan Lin, kamu sudah tipu saya. Si Jiao mau digusur, tapi kamu sehari sebelumnya beli dengan harga murah semua bangunan mangkrak kami. Saya jual semua padamu cuma 3 juta. Masa disebut jual murah? Ada hal lain. Kami bisa kembalikan uangnya. Batal jual, boleh tidak? Masa disebut jual murah? Ada hal lain. Kami bisa kembalikan uangnya. Batal jual, boleh tidak? Sudah beli, tak bisa mundur. Mau batal jual semaumu? 2 kali lipat. Saya beli kembali dengan harga 2 kali lipat, setuju? Tidak. Kamu sebutkan harganya. Sebutkan harganya ya. Yang nawar tertinggi dapat. Halo, ini Pak Direktur beri saya setengah hari lagi. Saya pasti. Karena mereka beli semua lebih cepat setengah hari. Sudah cukup bukti, mereka lebih dulu dapat info. Saya, Kasih nomor telepon Lini. ya, Halo, Bapak Lin Haifeng, saya Wang Qiang, Direktur Dingli Group. Saya mau bicara dengan Anda soal proyek mangkrak di Sijiao. mau bicara bagaimana? Sebut harganya gedung mangkrak di tangan Anda. Tak ada gunanya jual ke saya. Menurut Bapak Wang, harga berapa yang pas? 30 juta 10 kali lipat. Ini ternyata benar. 30 juta jadi 10 kali. Saya tidak mau. Apa? Tuan Lin, saya sudah menelusuri latar belakangmu. Kau cuma seorang karyawan biasa. Untuk apa kau menimbun begitu banyak properti mangkrak? Ini nilainya 30 juta. 30 juta, masih tidak mau jual? Benar. Tuan Wang, Anda salah paham. Bukan saya tidak mau menjual. Maksud saya, tawaran Anda terlalu rendah. Kalau begitu, berapa harga yang Anda inginkan? Saat ini, di seluruh Jiangcheng, bahkan seluruh Nansheng, semua pengembang properti ingin membeli gedung yang saya pegang ini. Harga tertinggi yang menang. Wah, harga tertinggi yang menang. Tuan Lin, pernahkah Anda pikirkan? Seorang karyawan biasa, tiba-tiba dapat uang sebanyak itu, apa aman? Anda mengancam saya? 50 juta. Saya malas tawar-menawar. Kalau setuju, langsung tanda kontrak dan transfer. Kalau tidak, urus sendiri konsekuensinya. Saya beri waktu 1 menit. Bos, orang ini kurang ajar. Dia tidak takut suatu hari nanti kena kecelakaan? Hai Feng, 50 juta sudah lumayan tinggi? Iya.
Cukup, terima saja. Para bos ini banyak akal kotor. Kalau harga lebih tinggi lagi, bisa-bisa mereka berniat jahat. Ayah, pernahkah kau pikirkan saya dapat ini cuma dengan 3 juta? Walaupun saya jual 4 juta ke dia, dia tetap merasa dirugikan. Bagaimanapun niat jahatnya akan muncul. Mending saya minta lebih banyak. Halo, Tuan Lin, saya dari grup Ding Tian. Ingin bicara soal tanah yang Bapak pegang. bisa. Saya orangnya blak-blakan 60 juta langsung deal 60 juta. Astaga, Masih ada yang lebih tinggi. Saya pertimbangkan dulu. Kok belum ditransfer juga? Anda Lin Haifeng ya, tidak takut kena musibah tiba-tiba. 75 juta, kamu untung 70 juta. Sudah Lin Haifeng. cukup. Data, Anda kami tahu semua. Tuan Lin 70 juta batas akhir saya. Anda Lin Haifeng ya? Tidak takut kena musibah tiba-tiba? Ancaman rayuan terlalu banyak. Tapi saya tidak takut mati. Tujuan hidupku yang kedua hanya dia. Dialah arti hidupku. Sudah setengah jam. Baik, mengerti. Saya akan beritahu bos sekarang. Bos, ada masalah besar. Beberapa pengusaha dari kota provinsi mulai menanyakan pada saya nomor telepon Lin Haifeng. Kecepatan adalah kunci. Jika saya tidak segera bertindak, saya tidak akan dapat. Ayah, ibu bersiap-siaplah. untuk apa? Shuyao, kamu juga bersiap-siaplah. Ayo kita segera berangkat. Mau kemana? Bawa Shuyao ke rumah sakit untuk dirawat inap. Sekarang mulai terapi konservatif. Dulu tidak pergi karena aku butuh uang itu untuk keperluan lain. Sekarang aku sudah tidak punya kekhawatiran itu lagi. Shuyao, kamu sekarang hanya perlu ikut arahan dokter. Berusaha sekuat tenaga. Dan bertahan dengan gigi. Aku akan berjuang untuk hidup. Lalu kamu? Mengembangkan obat. Apa? Cepat berangkat sekarang juga. Temui Lin Haifeng. Segera tanda tangani kontraknya. Pastikan semuanya selesai. Siap. Modal pertama sudah didapat. 50 juta untuk Shuyao dan juga ayah ibu, agar hidup mereka lebih baik. Sisa uangnya akan kugunakan seluruhnya untuk mengakuisisi Dian Feng Yao. Jika ingatanku tidak salah, saat ini Dian Feng Yao sedang mengembangkan obat khusus yang hampir berhasil, tapi masih kurang biaya eksperimen jutaan dan biaya promosi. Kurang 5 juta rupiah, pasti bisa dijual ke seluruh dunia. Tapi terhambat di sini. Kalau saat ini aku mengakuisisi Dian Feng Yao, tidak lama kemudian, Dian Feng Yao akan berubah menjadi perusahaan besar bernilai miliaran. Ho Qiang, setelah menang taruhan besar, akhirnya punya modal untuk riset obat kanker. Tapi sekarang aku muncul. Kalau aku investasikan dana miliaran semua ke bidang ini, ditambah arah riset dari ingatanku, akan sangat mempercepat pengembangan obat kanker. Beberapa tahun ke depan, di sini akan menciptakan keajaiban. Direktur Shu, kualifikasi perusahaan kami sudah diajukan lama sekali. Belum ada kabar? 500.000 bukan jumlah kecil, masih dalam peninjauan. Bukannya perusahaan kami sedang di masa kritis? Bukannya Bapak bilang, "Halo, halo?" Sedikit uang bisa bikin pahlawan terhambat. Aku tahu jelas, vitiligo 111ku bisa dijual ke seluruh dunia. Tapi tak ada yang percaya. Bos, Uang, uang, uang. Kalian cuma tahu minta uang dariku. Tidak lihat aku sedang cari cara? aku... Pergi. Hari ini jangan ganggu aku. Sudah, kamu pergi saja. Bangsat. Siapa kau? Namaku Lin Haifeng, Aku tak kenal kau. tapi aku kenal kau, Direktur Ho. Kau sedang kembangkan obat bernama Vitiligo 111. Sekarang mentok di tahap uji dan promosi. Butuh dana mendesak, kan? Aku pengusaha sah. Perusahaanku prospektif. Aku tak butuh pinjaman rentenir. Jika kau rentenir, Aku mau investasi padamu.
Apa? Dian Feng Yao, di masa depan akan jadi unik, akan jadi perusahaan farmasi terbesar di dunia. Bahkan lampaui Johnson & Johnson. Apa? Pertama kali lihat dia, kupikir dia orang gila. Gambaran masa depannya, bahkan aku sendiri tak berani mimpi sekalipun. Dengar kabar ada yang mau bayar 10 juta untuk akuisisi perusahaan kita? Sektor farmasi lagi lesu begini. Dia gila ya. Iya, lihat, itu motornya. Wah, orang kaya naik motor. Betul! Kontraknya sudah siap. Lihatlah kau. Kontrak ini tak kau baca sama sekali? Aku percaya. Aku selalu dapat kesan. Sepertinya dialah yang seperti pendiri Dian Feng Yao. Dia bilang kita akan lampaui Johnson & Johnson. Dia bilang kita akan selamatkan ratusan juta orang. Ratusan juta. Bukankah itu juru selamat dalam legenda? Dia sangat gila. Tapi saat itu, pria ini, dengan kepercayaan dirinya yang tak tertandingi, membuatku takjub tanpa alasan. Aku mengaku kalah. Aku baik-baik saja. Hanya agak bosan. Hai Feng. Saya merasa beberapa hari ini seperti mimpi. Maaf ya, Shu Yao. Justru 2 hari ini, waktu untuk menemanimu jadi berkurang. Tidak apa-apa. Aku tahu, semua yang kau lakukan ini adalah untukku. Sayang. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Direktur Lin. Direktur Lin Vitiligo 111 kami sudah mendapat izin terkait dan diluncurkan ke pasar. Bagus. Direktur Lin, menurut Anda, apakah obat kami ini akan sukses? Uji klinis fase 3 membuktikan ini adalah obat yang sangat efektif. Fungsinya tidak perlu diragukan lagi. Kesuksesan hanya masalah waktu. Lalu, menurut Anda, bulan pertama, obat baru kami ini bisa menciptakan penjualan berapa? 10 juta. Bulan pertama langsung bisa capai 10 juta. Tidak mungkin, kan? 1 miliar. Apa? Satu miliar? Sudah kukatakan pada Direktur Hou sebelumnya, di sini akan kukatakan sekali lagi. Aku selalu percaya Dian Feng Yao akan berdiri di puncak industri farmasi. Obat ini akan dijual ke seluruh dunia. Dan justru karena obat ini, perusahaan kita akan langsung menjadi perusahaan bernilai miliaran, menonjol di industri. Berani sekali dia bermimpi. Dan ini baru langkah pertama. Lalu langkah kedua apa? Perusahaan miliaran itu akan punya kualifikasi untuk kembangkan obat kanker. Langkah kedua adalah keputusan aku untuk investasikan semua pendapatan ke riset obat kanker. Apa? Obat kanker? Bukan, Pak Lin. Itu kan proyek perusahaan multinasional. Kita cuman... Tahu nggak kenapa aku akuisisi Dian Feng Yao? Karena istriku. Dia penderita kanker. Aku ingin sembuhkan dia. Makanya di Dian Feng Yao, aku bentuk tim riset tercanggih. Aku bangun lab paling modern. Aku ingin dia hidup. Dan aku yakin aku pasti berhasil. Hah, dia bilang obat spesial kita penjualan per bulannya mencapai 100 juta. Dia tahu nggak 100 juta itu seperti apa? Gila. Iya, gila. Kalau bukan orang gila, mana mungkin ngomong rencana langkah kedua adalah riset obat kanker. Penjualan bulanan 100 juta. 3 bulan kemudian, kembangkan obat kanker. Semua diinvestasikan untuk riset obat kanker. Gila atau jenius?
Aku tak bisa berharap pada orang lain. Meski di kehidupan sebelumnya mereka benar-benar berhasil belajar kedokteran dari nol, proses yang sulit. Tapi jika orang lain tak bisa jadi juru selamat Shuyao, maka di dunia ini juru selamat Shuyao hanya aku sendiri. Sejak aku menikahinya hari itu, akulah satu-satunya sandarannya. Mungkin ini tanggung jawab suami. Mungkin karena cinta ini, aku ingin cinta abadi. Selamat pagi, Pak Ho. Pak Lin semalam tidak pulang. Oh, di kantor saja. Kanker adalah proses yang berubah, proses penyebaran metode pengobatan konvensional. Karena istriku dia penderita kanker. Aku ingin menyembuhkannya, membatasi penyebaran kanker. Pak Ho, selamat pagi. Panggil saja manajer Ho. Bantu Direktur Lin beli sarapan Siap. yang bergizi ya. Tenang saja. Istrinya sebenarnya seperti apa? Bahkan belajar kedokteran dari nol. Termasuk membeli perusahaan kami hanya demi meneliti obat kanker untuk istrinya. Dunia kedokteran saat ini terhadap hal-hal ini ternyata juga tak berdaya. Akankah ucapannya terwujud? Obat kita akan mencapai penjualan ratusan juta. Kalau begitu, dari aspek mana sebenarnya aku harus mulai meneliti? Bisakah dia benar-benar membangun lab dan mengembangkan obat kanker? Dan benarkah akan berhasil? Bagi aku saat itu, dia bagai dongeng belaka. Kurasa tak akan terwujud. Tapi tak lama kemudian aku mulai percaya mungkin keajaiban yang mengguncang dunia benar-benar akan lahir di sini. Dia mengelabui aku 100 juta. Dia tidak menikmati dunia yang bebas. Tidak. Menggunakan 100 juta itu untuk membeli sebuah perusahaan farmasi yang hampir bangkrut. Benar juga, Dia ini sakit jiwa ya. aku menyusupkan orang ke Dianfeng Yao. Kemarin Lin Haifeng berbicara dalam rapat ke semua orang, mereka sedang mengembangkan obat khusus yang akan segera dijual ke seluruh dunia, dan mencapai target pendapatan bulanan melebihi 100 juta. 100 juta? Hah, jualan obat jelek mau dapat pendapatan bulanan 100 juta. Hahaha. Wahaha, ya, ini terlalu naif. Oh ya, dia juga bilang, Dia bilang apa lagi? Dia bilang, saat nilai pasar Dianfeng Yao mencapai miliaran, akan fokuskan semua sumber daya ke lab riset biologi untuk mengembangkan obat kanker. Mengembangkan obat kanker. Betul! Perusahaan farmasi nomor 1 dunia Johnson & Johnson sudah puluhan tahun meneliti kanker. Masa iya? Dia benar-benar orang yang sepenuh hati untuk menyelamatkan nyawa. Mengembangkan obat kanker. Bukannya ini buang-buang uang? Cari tahu apa latar belakang Lin Haifeng. Dan keluarganya juga. Periksa semuanya dengan teliti. Siap. Kalau Lin Haifeng tidak punya latar belakang apa-apa, bersiaplah untuk bertindak. Uang 1 miliar itu adalah bayaran untuk nyawanya. Tugas pasti diselesaikan. Tunggu, cari tahu juga apa tujuan sebenarnya dia mau mengembangkan obat kanker yang disebut-sebut ini. Siap. Dari sudut pandang pengobatan tradisional Tiongkok, kanker adalah pembengkakan, adalah stagnasi, adalah penyumbatan. Kalau begitu, masuk. Sedang belajar. Sedang belajar. Istriku memasak sup ayam. Istirahat dulu. Baik. Rasanya enak ya. Tentu saja. Masakan istriku juara banget. Masih kalah sama istriku sih. Aku kasih tahu ya, kalau soal masak, istriku itu tiada duanya. Nanti setelah dia sembuh, biar dia masak untukmu. Oke, aku sudah tidak sabar menunggu. Pak Ho cari aku ya. Vitiligo 111 kita sudah 2 minggu beredar, tapi kok belum ada gebrakannya. Bagaimana kalau kamu salah lihat? Tidak mungkin. Kalau ini rugi, pabrik kita hancur. 10 juta yuanmu bisa hangus.
Kalau ini rugi, pabrik kita hancur. 10 juta yuanmu hangus. Tidak akan. Kadang aku heran, kenapa kamu lebih percaya diri daripadaku? Direktur Ho, mengenai keberhasilan uji klinis fase 3 obat kanker Dianfeng Iyao, apa komentar Anda? Haha. Tetapkan target. Lakukan langkah demi langkah. Kita hanya perlu terus mempelajari dengan tekun dan realistis. Kesuksesan hanya masalah waktu. Kamu yang kasih aku kepercayaan diri ini. Hah? Kabar baik. Kabar baik. Aku kasih kepercayaan diri apa? Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Lupakan saja. Lupakan ini. Lau Ho, para ahli medis nasional kamu kenal, kan? Kabar baik. Ada apa? Kabar baik. Ada apa? Vitiligo 111 setelah 10 hari di pasar 3 rumah sakit sudah mencoba menggunakannya, hanya 5 hari. Di antara para pasien, sudah timbul reaksi yang sangat besar. Baru saja distributor Nansheng mengirim uang muka 40 juta 40 juta. Kamu siapa? Mau apa? Terima kasih, Dokter Ajaib. Penyakit yang mengganggu suamiku vitiligo selama 10 tahun. Sudah menghabiskan ratusan ribu. Anda hanya memberi satu kotak seharga, ratusan ribu, vitiligo 111. Baru 5 hari sudah jelas membaik. Baru 5 hari. Apa? Terima kasih dokter. Dokter Ajaib hidup kembali. Dokter, tolong beri ayah satu kotak lagi. Dokter, kumohon satu kotak lagi. Obat baru yang baru beredar itu sangat ajaib ya. Halo, ada apa? Bos vitiligo 111 sudah habis. Apa? Habis. Halo, ada apa? Bos vitiligo 111 sudah habis. Apa? Habis. Baik-baik, Direktur Lee, tenang saja, segera saya kirim 1000 kotak. Apa? Mau 10.000 kotak? Segera hubungi Dianfeng Iyao, pesan 1 juta kotak. Stok kosong, benar-benar kosong. Aku tak peduli harganya. Harus dapatkan 1 juta kotak untukku. Vitiligo 111. Bos, aku benar-benar tidak bisa pesan. Tidak ada stok. Stok habis. Kenapa tidak transfer uang dulu? Pasar luar negeri menunggu aku buka, puluhan juta pasien vitiligo global. Kau tahu betapa mereka butuh? Dianfeng Iyao di mana? Kontak mereka apa sebenarnya? Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik lagi? Apa yang terjadi? Shisheng distributor Shisheng kirim pesanan 50 juta. 50 juta? Mana mungkin? Kabar gembira. Shisheng kirim pesanan 50 juta. Minta kami segera kirim barang. Kabar gembira. Shisheng mengirim pesanan 50 juta. Minta kami segera kirim barang. Apa? Distributor luar negeri kirim pesanan 300 juta. Dong Nansheng kirim pesanan 70 juta. Haibin Sheng kirim pesanan 200 juta. Pasar Eropa kirim pesanan 800 juta. Pasar Asia Tenggara 200 juta. Mulai sekarang aku akan mengikuti semua perintahmu. Terlalu berlebihan. Kau tahu berapa banyak nyawa kau selamatkan. Ini resep warisan leluhurmu. Kau yang selamatkan situasi genting ini. Langkah kedua berhasil. Tapi kekasihku masih menunggu aku selamatkan. Benar-benar dijual ke seluruh dunia. Iya, hanya dalam 5 hari. Total nilai pesanan Dianfeng Iyao telah melebihi 1,5 triliun rupiah. 1,5 triliun. Mungkinkah dia benar-benar seorang jenius bisnis? Hanya dalam sebulan,
Dengan modal 3 juta, lahirlah seorang miliarder. Dulu, dia meminjam uang ke sana-sini untuk beli gedung mangkrak. Hanya dalam sehari dia mengambil 1 miliar dariku. Aku rugi sangat besar dengan 10 juta dia beli. Dian Feng Iyao hanya setengah bulan perusahaan yang hampir bangkrut itu langsung melesat menjadi raksasa farmasi baru. Hanya setengah bulan, omzetnya 1,5 triliun. Jangan-jangan dia memang yang disebut genius komersial? Bos, jangan beri dia waktu berkembang lagi. Begini saja, Bos. Dia membuat Anda rugi sebesar ini. Di seluruh Jiangcheng Anda jadi bahan tertawaan. Orang Jiangcheng bilang, Bos Wang kalah oleh orang tak dikenal. Orang tak dikenal. Bukankah dulu kamu selidiki? Alasan dia masuk industri farmasi adalah untuk mengembangkan obat kanker bagi istrinya? Orang tak dikenal. Bukankah dulu kamu selidiki? Alasan dia masuk industri farmasi adalah untuk mengembangkan obat kanker bagi istrinya? Benar. Istri Lin Haifeng menderita kanker paru-paru. Lin Haifeng pertama-tama menolak pengobatan. Setelah pulang ke rumah, dia menjual semua asetnya. Lalu tiba-tiba mengakuisisi gedung terbengkalai dan menjualnya kepadamu. Kemudian dia mengakuisisi Dian Feng Iyao dan mengumumkan riset obat kanker. Semua untuk istrinya. Siapkan mobil ke rumah sakit. Bos, sudah sampai rumah sakit. Kamu tetap harus beristirahat. Aku tidak lelah. Tidak lelah pun harus istirahat. Bukankah kamu bilang akan melindungiku? Pahlawan tidak boleh kelelahan. Kalau begitu, akhir-akhir ini apakah kamu makan dengan teratur? Oh iya. Nanti aku bicara dengan dokter, ajak kamu jalan-jalan ke taman ya. Baik. Ke tempat kita pertama kali berkencan. Aku mau makan kue krim dan akan mengoleskannya ke wajahmu. Baik, Anda Istri beliau ya? Saya Ho Chiang, anak buah suami Anda. silakan duduk. Suami Anda mengakuisisi Dian Feng Iyao kami. Makanya saya bilang saya anak buah suami Anda. Dia bilang pada hari ulang tahun pernikahan yang ke-10 kalian, dia akan memberikan hadiah spesial untuk Anda. Dia bukan orang yang romantis. Hadiah apa yang bisa dia pikirkan? Dia bilang pada hari ulang tahun pernikahan yang ke-10 kalian proyek yang diajukan Dian Feng Iyao kami harus berhasil dikembangkan. Dia akan dijadikan hadiah istimewa untuk konferensi pers global agar semua orang di dunia menyaksikannya dan menghadiahkannya padamu. Mana ada orang memberi hadiah berupa obat? Kakak ipar, kami akan membantunya. Aku datang hari ini karena ada satu permintaan. Silakan katakan. Kami semua ingin menemani dia menyelesaikan sebuah usaha yang agung dan romantis ini. Tapi aku ingin memintamu untuk berjuang kuat melawan penyakit dan menunggunya memimpin Dian Feng Iyao kami untuk menghadiahkannya padamu. Jadi, apa yang dia lakukan belakangan ini? Setelah usia 20 tahun aku tidak pernah lagi menemui orang seperti dia. Jangan sentuh dia. Ya,
Orang yang kucintai juga 5 tahun lalu karena penyakit ini telah pergi. Dengan tulus aku mendoakan kesuksesanmu. Jika di Jiangcheng ini kau menghadapi kesulitan, aku akan membantumu, anak muda. Dia mengerahkan segala yang dimiliki untuk mengembangkan obat ini. Menurut pendapat pribadiku itu adalah hal yang sangat mulia. Jika dia membutuhkan, lindungilah dia, bantulah dia. Jangan biarkan pengumpul kayu mati kedinginan di tengah badai salju. Pengobatan antiinfeksi. Halo, namaku Zhang Kexue, postdoktoral Fakultas Kedokteran Harvard. Kudengar perusahaan Anda akan membangun laboratorium biologi. Aku memutuskan bergabung dengan kalian. Kunci pengobatan pneumonia adalah Aku tulus mendoakan kesuksesanmu. Jika di Jiangcheng ini menemui kesulitan, aku akan membantumu, anak muda. Namaku Liu Li, dokter postdoktoral Kolese Kerajaan Dokter. Setelah mendapat kabar dari perusahaan Anda langsung pulang ke tanah air, aku sangat terharu. Ternyata di dalam negeri kita ada perusahaan swasta yang mulai menyentuh bidang ini. Kata Direktur Lin, kita harus meneliti dengan segenap tenaga. Tapi bidang ini jalannya masih panjang, perjalanan yang sangat lama. Menurutku, minimal harus menyediakan dana riset 100 juta per tahun baru bisa berjalan. 100 juta? Apa 100 juta saja tidak bisa? Kalian berdua, ikut aku. masuk. Hati-hati jalannya. Silakan masuk. Direktur Lin 2, orang berbakat ini. Satu dari Fakultas Kedokteran Harvard, satu dari Kolese Kerajaan Dokter. Mereka bertanya untuk riset obat ini setiap tahun bisa menginvestasikan berapa? Minimal 50 juta. Coba perkirakan keuntungan bersih. Dian Feng Yao kita setahun berapa? Kurasa sekitar 1,5 miliar. Kalau begitu setahun anggarannya 1,5 miliar saja? Apa? Apa? 1,5 miliar? Apa? 1,5 miliar? Ya. Bukankah terlalu berisiko? Dari awalnya demi orang yang kucintai. Tapi sekarang, semakin banyak ilmu kedokteran yang kupelajari, kupikir di dunia ini terlalu banyak orang yang menunggu kita. Dian Feng Yao sedang berlomba dengan maut. Semakin cepat kita berhasil, di dunia ini akan semakin sedikit perpisahan karena kematian. Dan angka itu berjumlah puluhan juta. Bagus. Ucapan yang bagus. Tak kusangka Direktur Dian Feng Yao adalah orang seperti ini. Aku, Zhang Kexue, umumkan mulai hari ini bergabung dengan Dian Feng Yao. Asal ada tempat tinggal dan makan, gaji tak perlu juga tak apa. Ini adalah hal yang bermakna. Siapa yang akan memimpin tren? Para pemuda, lihatlah hari ini. Hahaha. Aku akan telepon teman-teman sekelasku, suruh mereka semua datang ikut serta dalam hal besar ini. Benar. Aku juga akan telepon, suruh rekan-rekan sevisi dan teman sekelasku semua datang. Semua datang. Hei, Aku, Zhang Kexue, baru mulai, telah naik panggung sejarah. Pilihanku pulang ke tanah air pasti adalah pilihan paling benar yang pernah kubuat. Benarkah? benar. Akankah berhasil? Kita berdua, ditambah lagi para elit sevisi dari seluruh dunia, tak terbayang kemungkinan gagalnya. Hari itu, aku serasa kembali ke usia 16 tahun. Kau harus datang. Ini pasti akan menjadi peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Penuh semangat dan harapan. Kita butuh tenaga. Kita baru kenal tak lama, tapi sudah seperti sahabat karib. Ini pasti adalah tempat tujuan sejati kita yang belajar kedokteran. Dian Feng Yao, aku punya firasat. Suatu hari nanti, akan berdiri di puncak. Keajaiban akan segera terwujud. Puncak. Arah penelitian kanker dunia. Dengan kata lain yang lebih mudah, yaitu menahan penyebarannya. Menurutku arah penelitian kita juga harus dari sisi ini. Meski ini arus utama dunia, tapi selama bertahun-tahun masih belum berhasil. Menurutku jalurnya salah.
Kupikir seharusnya menempuh jalan baru. Ini non-mainstream. Di dunia, penelitian sel kanker selalu seperti ini. Apakah yang biasa terjadi pasti benar? Tuan Lin, dari obrolan kami kemarin, kurasa Anda punya dasar biologi dan ilmu kedokteran. Menurut Anda, haruskah mengikuti arah penelitian arus utama atau menempuh jalan baru? Non-mainstream. Menempuh jalan baru. Non-mainstream. Menempuh jalan baru. Kenapa kau bilang begitu? Seperti kata Liu Li, dunia telah meneliti skema utama selama bertahun-tahun namun tetap tak ada kemajuan. Mungkinkah jalan ini memang salah dari awal? Saya dukung teori Tuan Lin. Harus cari jalan lain. Senior, Tahun lalu, saya di luar negeri bersama teman sekelas dalam negeri, juga mendirikan lab biologi. Tapi lebih dari setahun ini hasilnya tak banyak. Entah kurang dana atau kurang peralatan dan kurang dukungan. Setelah dapat SMS-mu, saya terburu-buru pulang. Saya sangat antusias. Tak menyangka di Jiangcheng, Nansheng kecil ini masih ada perusahaan farmasi dengan ambisi sebesar ini. Saya Qin Dongfeng, spesialis sitologi. Tuan Lin, saya ingin bergabung. Selamat datang. Semua masuklah. Tuan Lin, Zhao Yuexin, Li Buqi, Yang Kaiwen Shu Wang Shou, saya bawa teman-teman saya pulang dari Eropa Selatan. Tuan Lin pasti menyambut, kan? Selamat datang. Datang disambut. semuanya datang. benar-benar semua. Mengapa? Saya juga merasa semangatku tersulut. Jangan tunda lagi, sekarang kita tentukan arah penelitian 10 tahun ke depan. Setuju? Setuju arah utama? Angkat tangan. Setuju cari jalan lain? Angkat tangan. Saya cuma ingat satu arah yang samar-samar. Tapi dasar ilmuku kurang kuat. Kalau asal ku ucapkan bisa mengubah pikiran mereka, tunggu sampai aku benar-benar menguasainya, baru ku beri arahan yang tepat. Kalau begitu, kita lanjutkan pemilihan lokasi lab biologi. Lab biologi ini harus cukup luas. Aku tak bisa pilih lahan kosong lalu bangun sendiri. Itu terlalu lama, pekerjaan dimulai entah kapan bisa benar-benar dimulai. Pasti tak bisa untuk Dianfeng Iyao. Kita harus pilih tempat yang sudah dibangun, harus yang sudah ada. Masuk Pak Lin, ada tamu dari Dingli Group. Dingli Group. Direktur Wang. Dia mengeluarkan undangan global. Ya, ke seluruh dunia. Banyak mahasiswa berprestasi dari bidang kedokteran dan biologi berbagai negara sedang kembali dan bergabung dengan Dianfeng Iyao. Serius. Tampaknya mereka serius. Sekarang mereka sedang mengerjakan pemilihan lokasi lab dan pemilihan lokasi kantor, dan saat ini mereka telah menarik lebih dari 20 pasca doktoral dari universitas global untuk bergabung dalam proyek mereka. Kawasan selatan, gedung perkantoran yang baru kita bangun, apakah masih disewakan? Maksud Anda menyewakannya kepada mereka? Donasikan kepada mereka. Apa? Pemuda kuat, negara kuat. Seorang pemuda mengorganisir begitu banyak pemuda yang sepaham di dunia ini, tujuannya untuk melakukan sebuah hal yang menggemparkan dunia. Sebagai orang terkaya di Jiangcheng, aku juga seharusnya memikul tanggung jawab dan peran yang sesuai. Bagaimana jika dia berhasil? Ini. Donasikan saja kepada mereka. Kekayaan berasal dari rakyat, saat diperlukan harus dikembalikan kepada rakyat. Ya. Halo. Halo Tuan Lin, bertemu lagi. Ya, ada keperluan apa? Kunjungan kali ini saya mewakili Tuan Wang Qiang dari Dingli Group. Mendengar Tuan Lin akan membangun laboratorium swasta pertama milik perusahaan swasta. Sangat terharu. Kagum melihat bakat-bakat Jiangcheng bermunculan. Saya, Wang Qiang, juga asli Jiangcheng, Nansheng. Melihat generasi muda melebihi pendahulunya, Oleh hati saya semangat juga tergerak dan dan gagah luhur. berani. Dingli Group di Nancheng memiliki gedung perkantoran yang baru selesai dibangun. Luasnya 300 meter persegi,
hari ini dengan sukarela menyumbangkannya kepada Dianfeng Yao. Mulai hari ini, jangka waktunya Adalah 50 tahun. 50 tahun. Pesan yang saya sampaikan sudah sampai. Tuan Lin, silakan tanda tangan. Bagaimana cara saya berterima kasih? Kalau begitu, berusahalah meneliti. Kalian berhasil. Donasi bos kami baru bermakna. Waktu berlalu cepat. Musim dingin tiba lagi. Riset kami masuk ke kebuntuan besar. Sepertinya jalan ini buntu. Sudah kubilang, mencari jalan lain sama sekali tak mungkin. Kita sudah buang waktu selama setahun penuh. Buat apa bicara itu sekarang? Pasti masih ada masalah kunci yang belum terpecahkan. Tuan Lin bilang kita bisa arahkan riset ke terapi target. Jadikan sel kanker sebagai target. Kembangkan produk yang hanya serang sel kanker. Tapi dalam setahun ini kita sudah lakukan 100 uji. Coba. Di dunia ini sama sekali tidak ada obat yang hanya serang sel kanker. Terapi target kurasa itu sepertinya jalan menuju kesuksesan sejati. Tapi bagaimana tepat menyerang sel kanker? Tak mungkin serang dengan tepat. Metode pengobatan utama saat ini adalah kemoterapi. Melalui kemoterapi membunuh sel kanker, tapi kemoterapi menyerang tanpa pandang bulu. Ia tak hanya membunuh sel kanker, tapi juga sel-sel sehat. Terapi target yang diusulkan Tuan Lin, yaitu menggunakan kemoterapi untuk secara spesifik hanya menargetkan sel kanker tanpa membunuh sel sehat lainnya. Kakak, kamu masih tetap bandel ya? Sudah kubilang, di dunia ini tidak ada obat yang hanya menyerang sel kanker. Pasti ada. Hanya saja kita belum menemukan caranya. Kenapa tidak bisa menyerang sel kanker secara mandiri? Susah-susah keluar sebentar untuk refreshing. Kok baca buku lagi sih? Ini kan sedang belajar. 2 tahun ini, kamu setiap hari tenggelam dalam lautan buku. Hari ini bisalah berhenti sebentar temani aku. Baik, ayo minum air hangat dulu. Baik. Belum ada perkembangan kan? Sebentar lagi akan ada. Ada satu masalah yang belum kupahami. Sudah 2 tahun aku belajar kedokteran. Tiba-tiba aku menyadari satu hal. Sebenarnya, di dunia ini tidak ada obat. Semua obat hanyalah terapi pendukung. Terapi tambahan. Sistem kekebalan tubuh setiap saat melindungi tubuh kita, sekaligus membunuh virus dan bakteri yang menyerang tubuh kita. Artinya, apapun penyakit kita, penyembuhan akhirnya adalah penyembuhan diri. Flu sembuh karena sistem kekebalan membunuh virus. Kanker adalah kekacauan sel. Tapi kenapa sistem kekebalan tubuh tidak membunuh sel kanker itu? Tidak menyerang mereka? Aku memikirkan cara agar sistem kekebalan tubuh bisa aktif menyerang sel kanker. Agar pasien sembuh sendiri. Tidak ada perkembangan? Sebentar lagi. Tidak ada perkembangan? Sebentar lagi. Kenapa berhenti? Hai Feng. Pernahkah kamu berpikir, mungkin di dunia ini sama sekali tidak ada cara menyembuhkanku? Shuyao, bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Kamu, Hai Feng, aku sudah memikirkannya. Aku tidak berharap bisa hidup. Shuyao, kamu, Aku tidak tahu berapa lama lagi aku hidup. Setiap hari aku buka mata, lihat matahari. Aku bersyukur hidup 1 hari lagi. Bisa melihatmu 1 hari lagi. Jadi, aku di masa depan akan menghargai setiap hari bersamamu. kamu, Dengarkan aku. Aku cuma ingin di sampingmu. Bisa kabulkan keinginanku? Aku tak mau diobati lagi. Aku cuma ingin pulang ke keluarga. Kembali padamu.
menjalankan kewajiban sebagai istri. Tapi aku tak mau suatu hari nanti mati di ranjang putih bersih itu, mati di bawah bau cairan disinfektan, tanpa kehadiranmu di sisiku. Shuyao, jangan berpikir begitu. Kumohon, di sisa hidupku, aku cuma ingin tetap di sisimu. Menemanimu. Setuju? Setuju? Ayo. Di sisa hidupku, aku cuma ingin tetap di sisimu. Menemanimu. Setuju? Di sisa hidupku, aku akan menyelamatkanmu. Makan siang. Aku bawa sayap ayam goreng untukmu. Sumpit. Wah, enak banget. Aduh, kok dibuang lagi ke lantai? Malu dilihat orang. Oke, tahu. Wah. Mbak mertua kirim makanan. Aku juga bawain makanan untukmu. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Cepat makan. Gimana? Sudah kubilang kan, masakan istriku enak banget kan? Luar biasa. Aduh, Gawat, Pak Lin. Pak Ho, ada hal penting mau dilaporin. Pak Wang si Satpam. Dia adalah mata-mata yang disusupkan Yunding Iyao Group. Dia setiap hari mengorek info pengiriman barang kita, mengorek semua urusan kita, dan kami berhasil menangkapnya. Pak Wang si penjaga dia. Dia mata-mata yang disusupkan grup Yunding Iyao untuk memata-matai kami, menyelidiki pengiriman kami, menyelidiki semua urusan kami berhasil menangkapnya. mata-mata bisnis. Pak Wang si penjaga. Aku sudah memperlakukannya baik-baik. Pengkhianat. Dia bahkan berencana meracuni rantai produksi obat kami untuk menghancurkan Dianfeng Iyao kami. Tidak bisa diterima. Mata-mata bisnis benar-benar ada. Saat menyangkut kepentingan, segalanya mungkin terjadi. Kamu bosnya, cepat pergi lihat. Oh iya, benar. Aku pergi lihat. Bagaimana bisa kamu hari ini melakukan hal seperti ini? Dasar pengkhianat keji. Kamu sungguh Kumohon beri aku kesempatan. mengancam keamanan perusahaan saya. Kami minta dilaporkan ke polisi. Saya punya keluarga yang harus ditanggung. Tolonglah, ampuni saya. Pak Lin, Pak Lin, halo Pak Lin. Bagaimana kalian mengetahuinya? Sebenarnya, Lao Wang itu orang bodoh. Saat saya mengobrol dengannya hari ini, mungkin dia kepanasan, lalu dia melepas jaketnya. Begitu jaketnya dilepas, saya lihat baju yang dia kenakan di dalam. Lihat, masih ada logo Yunding Iyao Group ini. Saya tanya dia menjawab dengan ragu-ragu. Saat itu saya sudah curiga, lalu saya periksa rekaman CCTV. Benar saja, dia adalah mata-mata yang dikirim Yunding Iyao. Logo. Ah, kebiasaan hemat. Masih memakai seragam lama Yunding Iyao. Ternyata ketahuan. Saya ketahuan. Betul. Logo. Ada apa? Pak Lin, jangan nakut-nakuti saya. Kamu kenapa? Saya mengerti. Saya mengerti. Target adalah penanda. Pak Lin, jangan nakut-nakuti saya. Kamu kenapa sebenarnya? Saya tahu arah penelitian selanjutnya. Cepat ke lab. Saya mengerti. Akhirnya saya paham. Sistem kekebalan tubuh mengapa tidak menyerang sel kanker. Karena sel kanker dulunya adalah orang baik. Dulunya adalah orang baik yang menyusup di antara kita. Sel kanker berasal dari sel normal yang bermutasi. Sistem kekebalan tubuh kita menganggap sel kanker sebagai bagian dari tubuh. Jadi tidak menyerangnya. Seperti Lao Wang yang menyusup ke Dianfeng Iyao, kita mengira dia sekutu kita. Tapi jika kita beri tanda pada semua sel kanker, beri penanda, membuat sistem kekebalan tubuh kita mengenali mereka sebagai musuh, mata-mata yang bersembunyi di antara kita, maka sistem kekebalan tubuh akan menyerang habis-habisan. Dalam waktu singkat, mereka akan musnah semua. Aku dapat ide penelitian. Aku dapat ide penelitian. Arah penelitian kita harusnya terapi penyembuhan diri oleh sistem kekebalan tubuh. sistem kekebalan tubuh. Menyembuhkan diri. Sistem kekebalan tubuh manusia mampu membunuh semua zat berbahaya bagi tubuh. Jika kita bisa mengerahkan sistem kekebalan tubuh untuk membasmi sel kanker, maka di dalam tubuh tak akan ada satu sel kanker pun yang bisa bertahan. Ini tidak mungkin. Sistem kekebalan tubuh tidak pernah membunuh sel kanker. Bagaimana mungkin kita menggerakkan sistem kekebalan? Tidak menyerang karena tidak mengenalinya. Sel kanker itu seperti mata-mata yang menyamar sebagai orang sendiri. Sistem kekebalan tak bisa mengenalinya.
tidak mengenali mereka. Makanya tidak menyerang. Kalau kita bisa membuat sistem kekebalan mengenalinya, Inilah jalan keluar yang kupikirkan. Tapi bagaimana caranya agar sistem kekebalan mengenalinya? kalau kita bisa mewarnai sel kanker atau dengan tepat memberi label jahat padanya, maka sistem kekebalan akan otomatis menguncinya. Lalu kita cari cara untuk melepas rem sistem kekebalan, biarkan mereka menyerbu dalam tubuh. Genius. Ide yang jenius. Ini benar-benar jalan keluar. Astaga! Target. Bukan obat yang menyerang target, tapi sistem kekebalan yang menyerang target. Arah penelitian kita selanjutnya adalah memberi tanda pada sel kanker. Aku menyebutnya terapi imun negatif. Terapi imun negatif. Tim riset Dian Feng Yao dari Gedung Dalam Pengobatan Kanker mencapai terobosan. Orang timur akan pecahkan penyakit mematikan. Mengejutkan Dian Feng Yao dalam riset kanker ambil jalan baru. Terapi regulasi sistem imun kompleks, gemparkan dunia. Dian Feng Yao, sebuah penyelamat yang akan puncaki dunia medis. Apa itu terapi regulasi sistem imun kompleks? Institut Teknologi Massachusetts College, kerajaan dokter dan banyak universitas ternama akan utus tim belajar ke Jiangcheng. Dian Feng Yao di bidang kanker mencapai terobosan. Teori mereka mengguncang dunia. Bisa jadi perusahaan pertama yang benar-benar atasi kanker. Kota kecil, Jiangcheng bisa melahirkan Dian Feng Yao. Semua berawal dari pemuda bernama Lin Haifeng. Teori regulasi sistem imun negatif dibuktikan layak oleh ahli global. Kami beruntung bisa wawancara Direktur Utama Dian Feng Yao, Bapak Lin Haifeng. Bapak Lin Haifeng, apa alasan Bapak menekuni ini? Karena istri saya. Semua yang kulakukan ini untuk istriku. Masih teori. Tapi aku yakin saat teori itu muncul, obat yang sudah jadi tersedia hanya masalah waktu. Bapak Lin, kudengar lab biologi Anda penuh anak muda. Benar, mereka punya potensi besar. Kami bersatu mengerjakan hal yang bermakna. Arah penelitian kami selanjutnya sepenuhnya bergantung pada mereka. Kemarin saya mewawancarai kepala laboratorium, Bapak Chin Dongfeng. Katanya, teori kondisi imun negatif ini adalah gagasan Anda. Tapi sepengetahuan saya, Anda bukan lulusan kedokteran. 4 tahun lalu, Anda hanya karyawan biasa. Mereka sudah membuat kemajuan. Di bidang mereka, kemajuan sekecil apapun yang tampak remeh bagi seluruh umat manusia adalah lompatan besar. Apalagi mereka kini membuat terobosan. Kalau ini berhasil, di dunia ini tak akan ada kanker lagi. Cuma belum tahu kapan obatnya tersedia. Pasti akan tiba. Dulu aku tak bisa menyelamatkanmu, tapi kini aku membantu seorang pemuda yang bisa menyelamatkan pasien seperti dirimu. Juru selamat. Protein sel T, CTRA, sudah dipastikan bisa berfungsi sebagai rem. Di sini sudah dikonfirmasi obat kami. Zanglin nomor 1 telah lulus uji hewan dengan capaian tingkat keberhasilan 90%. Kondisi hewan percobaan baik, dibanding sebulan lalu, sel kanker pada tikus berkurang 30%. Hasil eksperimen bertahan hidup. Pengajuan disetujui, mulai besok akan dimulai uji klinis fase 1 untuk Zanglin nomor 1. Aku di sini 6 tahun. Kami juga. Akhirnya hari ini tiba. Kalian 6 tahun, tapi aku 7 tahun. Kami menikah. Kami menikah. Aku tak memberinya seorang anak
Uji klinis fase 1 sangat sukses. Segera persiapkan uji klinis fase 2. Harus cepat. Perusahaan kami Dianfeng Yao makna keberadaannya adalah berpacu dengan maut. Siapa yang tahu berapa jumlah peserta uji klinis fase 2? Total 10.000 orang. Kenapa sebanyak itu? Apa karena manajer Hou memberi bayaran tinggi? Bukan. Karena mereka ingin hidup dengan cara apapun. Percepat mulai hari ini, semua di lab ini dilarang cuti. Baik, Ayo kerja. Istriku bikin ayam goreng porsi double. Berhasil. Uji klinis fase 3 berhasil. Mulai hari ini obat kami akan dipasarkan ke seluruh dunia. Dunia ini akan menyambut fajar baru. Dari Jianglin nomor 1 yang awal berubah jadi Jianglin nomor 5 sekarang. Aku menyaksikan kelahiran keajaiban. 10 tahun lalu di ranjang sakit Zhang Shuyao, aku bilang, kita akan bantu Lin Haifeng selesaikan di dunia ini paling romantis. Hadiah ulang tahun pernikahan ke-10. Aku berhasil. Dalam 10 tahun, Dianfeng Yao dari usaha kecil hampir bangkrut langsung melesat jadi 10 besar dunia. Nomor 1 farmasi global, kanker berhasil dikalahkan. Aku tidak ingkar janji. Dan mulai sekarang, perusahaan kami Dianfeng Yao yang abadi semangat perusahaannya adalah satu kalimat itu, berlomba dengan kematian. Lihat apa ku bawa untukmu. Jianglin nomor 5. Lihat apa ku bawa untukmu. Jianglin nomor 5. Sepuluh tahun lalu, si bocah itu ambil 100 juta dariku. Sempat buat aku jadi bahan tertawaan di Chiangcheng. Bilang Wang Chang bisa kena tipu anak muda. Dengan 100 juta itu dia ciptakan keajaiban yang mustahil. Dalam 10 tahun bikin Dianfeng Yao perusahaan yang nyaris bangkrut itu jadi pemimpin global, selamatkan ratusan juta nyawa di dunia. Kisah ajaib masa lalu itu jadi legenda dan cerita indah yang bilang pencapaian dewa obat masa kini adalah Wang Qiang. Hahaha. Berhenti ke taman itu. Cepat kejar aku. Jangan lari pelan-pelan, sayang. Kemarilah, Aku datang. Haifeng. Sisa hidupku nanti ingin ku habiskan bersamamu. Bisakah kau selalu menemaniku? Bisa. Bisakah kau selalu menemaniku? Bisa. Pelan-pelan larinya. Kejar aku. Tangkap aku. Aku datang. Bos, Jangan ganggu kami. Lepaskan. Kamu tidak malu? Sayang. Aku tak ingin melepasmu. Aku tahu kau belum mati. Hanya dalam wujud lain menemaniku di sini. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, di hatiku kupikir,
Kau orang yang gila. Dian Feng Yao, perusahaan yang kubangun sendiri. Kenapa kau lebih percaya diri daripadaku? Aku ingat waktu itu. Seharusnya aku tidak mengatakan di samping ranjang kakak ipar. Apa? Waktu itu kukatakan agar dia berjuang dengan gigih menantikan hadiah ulang tahun ke-10-mu untuknya. Mungkin jika tak kukatakan, dia mungkin bisa bertahan lebih lama. Tapi mungkin baik. Setidaknya saat pergi terakhir, keinginannya terpenuhi, dia pergi dengan senyum. Kau masih belum bisa melupakan. Tak bisa melupakan. Aku mencintainya sangat mendalam. Dulu kukira bisa menjadi juru selamatnya. Kau mungkin tak jadi juru selamatnya, tapi kau telah menjadi juru selamat bagi banyak orang. Juru selamat. Kau bukan cuma juru selamat, mereka juga menyebutmu sage kedokteran masa kini. Mungkin saat dengar angka ratusan juta, kau anggap itu cuma angka. Tapi di baliknya, ada manusia hidup keluarga-keluarga. Oh ya, selama ini, ada satu hal tak ku mengerti. Apa? Dulu perusahaanku hampir bangkrut. Kau muncul seperti orang gila. Padahal aku yang mendirikan Dian Feng Yao, tapi kau padanya lebih percaya daripada aku. Kenapa begitu? Kau percaya kehidupan lampau? Hah? Kau percaya kehidupan lampau? Hah? Shuyao, aku rindu kamu, jika bisa terlahir kembali. Aku hanya jadi juru selamatmu. Pasien harap menyingkir. Aku ini, Kanker paru-paru. Sayangnya, istrimu. Shuyao, Hai Feng. Aku sudah tahu semuanya. aku sangat merindukanmu. Kau percaya padaku? Tentu aku percaya. Baik, ayo kita pergi. Hei, kalian masih mau berobat? Kami hentikan pengobatan. Aku kembali lagi. Uangnya sudah ditransfer, aku dan ibumu mendukungmu. Kutawarkan 50.000, tak perlu dikembalikan. Hai Feng, 100.000 boleh? Hai Feng, aku tak punya banyak uang. Shuyao gadis yang baik, kami pasti bantu sekuat tenaga. Jangan putus asa, pasti ada harapan di dunia ini. Terima kasih, percayai aku. Senang bekerja sama, Pak Wang. Pak Wang, kita akan jadi teman baik. Ini, Pak Wang, orang lain hanya tahu kau kejam, tapi aku tahu kau orang baik. Bos, bocah itu tiba-tiba mengakali kita 100 juta. Apa? Bos, bocah itu tadi sengaja bicara begitu agar bos jadi iba. Itu 100 juta. bocah itu memberiku kesan seperti pernah kenal. Dian Feng Yao, aku kembali. Kau baik-baik saja? Bukankah kau tahu, resep turunan dijual ke seluruh dunia?
Bukankah katanya resep itu yang paling penting? Siapa kau? Izinkan aku perkenalkan diri. Namaku Lin Haifeng. Aku mau investasi padamu. 10 juta. Apa? Masalah dana yang menggangguku setengah tahun ternyata selesai begitu saja? Itu loker pribadiku. Sekarang, aku pemegang saham terbesar di Anfeng Iyao. Semua perusahaan harus bantu aku riset obat kanker target. Kau yang riset obat kanker, gila. Urusan operasi perusahaan tak ku peduli. Tapi sekarang, bantu aku cari 2 orang. Satu namanya Zhang Kexue, pasca doktoral Fakultas Kedokteran Harvard. Satu lagi Liu Li, pasca doktoral Kolese Kerajaan Dokter. Tak peduli berapa uang yang kau pakai atau caranya, harus bisa bertemu dengannya. Semua ini tak masalah. Tapi kami sedang ada proyek yang sedang berjalan. Maksudmu Vitiligo 111, kan? Kok kamu tahu? Jangan khawatir. Begitu diluncurkan, pasti akan mengguncang dunia. Penjualan bulan pertama dijamin puluhan miliar. Puluhan miliar? Kau bercanda. Bahkan pabrik farmasi paling top pun tak sanggup penjualan miliaran per bulan. Biarlah waktu yang menjawab. Kok kamu tahu kuncinya di sini? Aku akan mulai eksperimen. Untuk hal yang tak perlu, jangan biarkan siapapun ganggu kita. Kok rasanya ini seperti rumahnya sendiri, bahkan lebih hafal daripadaku. Jangan-jangan kita dulu kenal? Teman lama. Terima kasih sudah bantu aku lagi. Ini adalah kamar rawat terbaik di rumah sakit kami. Lengkap peralatannya. Ada perawat jaga 24 jam. Panggil saja jika butuh apa-apa. Nona Zhang, ada yang tidak beres di sini? Tidak ada. Hanya merasa tempat ini agak familiar. Seperti pernah tinggal lama di sini. Ini adalah rumah sakit kami kamar terbaik. Tak sampai 10 pasien setahun yang mampu menempatinya. Mungkin kamu salah ingat. Benarkah saya ingatnya salah? Bapak Lin, saya dengar dari Direktur Ho. Anda yang langsung memilih nama kami berdua. Tapi seingat saya, kita belum pernah bertemu, kan? Ya, Lalu kenapa Anda tahu informasi tentang kami dan begitu akurat? itu tidak penting. Yang penting, kita bahas obat kanker target. Saya tak punya waktu untuk disia-siakan. Istri saya masih menunggu obat ini. Bapak Lin, mari kita bahas obat kanker target. Tapi selama bertahun-tahun di luar negeri, saya tak pernah mendengar gagasan seperti ini. Riset obat kanker di seluruh dunia selalu fokus pada penahanan penyebaran. Tapi gagasan Anda ini sulit saya terima. Arah dunia medis global. Apakah pasti benar? Dunia medis global mewakili standar tertinggi saat ini. Hasil mereka signifikan? Adegan ini? Kenapa terasa familiar? Mereka tidak punya, lalu Anda yang punya. Benar. Sifat sel kanker adalah sel yang bermutasi. Sistem kekebalan tubuh tak bisa mengenalinya, karena gen dasarnya tetaplah sel sehat. Inilah yang menyebabkan ingin mengobatinya hanya lewat intervensi eksternal. Sedangkan terapi target saya adalah menandai sel-sel kanker satu persatu. Targetnya bukan menggunakan obat untuk menyerang sel kanker, melainkan membuat sistem kekebalan mengenai sasaran. Saya menyebutnya terapi regulasi imun negatif. Terapi regulasi imun negatif. Jenius! Ini benar-benar ide jenius. Jalan menuju langit. Inilah jalan sesungguhnya. Tuan Lin, izinkan saya bergabung dengan proyek Anda. Tuan Lin, izinkan saya bergabung. Bisa bergabung dalam proyek seperti ini adalah kehormatan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih telah percaya lagi pada saya. Mari kita berharap esok lebih baik. Hore! Halo Direktur Ho.
Berhasil. Kita berhasil. Hore! Direktur Lin, semua persiapan untuk uji klinis telah selesai. Kondisi pasien stabil. Apakah eksperimen bisa dimulai? Mulai. Ada reaksi. Instrumen menunjukkan suhu pasien mulai naik. Sistem imun pasien aktif. 0,1 derajat, 0,2 derajat, kenaikan suhu makin cepat. Di sini juga bereaksi. Tekanan darah naik, aliran darah juga makin cepat. Sel kanker berkurang. Sel kanker sedang dimakan. Ada efeknya. Benar-benar berhasil. Yes. Catat. Siap? Bapak Direktur Lin, tipe 001, 1 jam pemberian obat, efek obat normal. Suhu pasien stabil 38 derajat, tekanan darah 125, denyut nadi 105, jumlah sel kanker turun 0,3% dan terus berkurang. Fungsi tubuh pasien stabil. Tidak ada reaksi penolakan, semua normal. Kita sepertinya berhasil. Yes. Berhasil. Akhirnya berhasil. Shu Yao. Aku datang. Maaf sudah lama menunggu. Hai Feng, kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu selama ini. Sudah lama sekali, kita tidak jalan-jalan seperti ini. Shu Yao. Kalau begitu, mulai sekarang, aku temani kamu jalan setiap hari ya. Baik. Hai Feng, kok tiba-tiba kamu jadi hebat sekali? Aku ceritakan sebuah kisah ya. Shu Yao. Aku cinta kamu. Aduh, Hai Feng. Kok manis banget sih? Hai Feng. Ayo kita adu balapan. Siapa yang lebih dulu sampai di pohon itu? Hai Feng, cepat kejar aku. Baik. Cepatlah, Hai Feng. Shu Yao. Maaf. Aku cuma bisa terlahir sekali. Kita menikah. Aku sangat menyesal. Kanker paru-paru. Kau harus tetap hidup di dunia dan menua bersamaku. Aku selalu percaya padamu, karena aku cinta kamu. 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 Hai Feng, aku cinta kamu.